Ketua Komisi Informasi IPB, Bapak Ketua Komisi IPB, Informatika, selamat datang Bapak dan Afrika, beserta Ibu dan juga Bapak dan Benti. Sekali. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Jemaat. Ketua KPID serta para komisioner yang kami hormati, tahun baru 2024 bersama keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika, Kesehatan dan kesempatan pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri perayaan syukuran Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 dengan tema Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat Natal, selamat tahun baru saya ucapkan bagi Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah syukur Natal dan Tahun Baru keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara. Keagungan-Mu ya Bapa, kasih-Mu mengalir bagi dunia ini, tidak pernah berhenti walaupun kami tidak peduli, saling menyakiti dan melukai. Tetapi cinta dan kasih setia-Mu selalu baru dan menggerakkan persaudaraan kami. Dengan sukacita saya menjemput umat Tuhan berdiri, dan mari kita melakukan kidung pujian bagi Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang telah lahir di kota Bethlehem. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus Tuhanku, yang dari surga tinggi ku. Selamat
saya bersyukur 22 tahun mendampingi Bapak Oni jadi ASN Infocom, dan hari ini saya merasa lengkap jadi bidan wanita. Hampir pengunjungnya tahun ini suami pensiun dan saya bisa ada dalam kegiatan bersama Natal dan Tahun Baru di kantor ini. Terima kasih buat Bapak Kadis, Ibu dan semua yang telah memfasilitasi semua kegiatan hari ini. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu, Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan. Akan kemana langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata.
takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau bukan Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tuhan memberkati puji-pujian yang telah dipersembahkan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya jemput berdiri. Kita akan menaikkan pujian bagi Allah secara berbalas-balasan sebagaimana yang ada dalam liturgi. Besarlah kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia dalam palungan yang indah. Yesus datang bagi kita, Dialah sumber damai bagi kita. Natal tetap membawa kedamaian di hati. Kristus yang lahir membuat percaya dan menggantikan prasangka. Rasa damai menggantikan ketakutan. Kegelisahan lenyap diganti dengan sukacita. Haleluya. Vokal grup Dharma Wanita akan memuliakan nama Tuhan, mengantar kita semua masuk dalam pemberitaan firman. Menjadi manusia
memberkati pujian yang telah dipersembahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami menyambut hari baru dengan hati yang berlimpah ungkapan syukur. Oleh karena kemurahan-Mu, kami masih dapat membangun persekutuan yang penuh sukacita dalam mensyukuri perayaan Natal serta Tahun Baru sebagai tahun rahmat Tuhan yang terjadi saat ini. Kami menandai perayaan ini dengan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman Tuhan adalah petunjuk hidup baru. Karena itu, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami memahami dengan baik firman-Mu, dan biarlah kami menjadi umat yang setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya baca buat kita semua. Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kedatangan Raja Damai. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan ganda yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan yang berbahagialah setiap orang beriman yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan sepanjang hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekali lagi shalom. Selamat bersukacita merayakan Natal saat ini bersama-sama dalam persekutuan yang indah. Kalau kita bicara tentang Natal, maka dunia dari waktu ke waktu selalu memberi warna Natal sebagai sebuah perayaan, sebagai sebuah pesta yang semarak, di mana segala sesuatu diberi nuansa kebahagiaan, nuansa keceriaan, nuansa kehangatan. Luapan sukacita Natal membuat kita menjadi melampaui batas. Juga sekaligus luapan sukacita Natal membuat kita mau melakukan apa saja untuk mengekspresikan sukacita kita. Biar kita hidup susah bagaimanapun, kalau Natal itu kesusahan rasa-rasanya lenyap. Kita semua bersukacita.
seorang penulis bernama Joseph von Newton. Dia menulis begini: cuma Allah yang bisa sampai pada gagasan tentang Natal. Begitu indah, tak terselami oleh kefanaan manusia. Begitu duniawi dan begitu ilahi. Begitu sederhana tetapi begitu berarti. Begitu surgawi tetapi bukan fantasi. Semua orang beriman bersukacita merayakan Natal, apapun keadaannya. Hal ini mau menunjukkan bahwa Natal adalah fakta. Natal adalah sebuah peristiwa ketika Allah menjadi manusia. Memang semua ini tak tercerna oleh akal kita atau nalar kita manusia yang terbatas. Karena itu banyak yang dapat saja menyangkal peristiwa ini. Namun bagi orang-orang beriman, bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita tidak akan pernah menyangkalnya. Karena Natal adalah fakta sejarah. Papa Mama saudara-saudara terkasih, memang Natal adalah suatu tindakan Allah yang melampaui batas hanya untuk keselamatan kita. Benar bahwa Natal adalah kesukaan yang besar, sehingga kita patut bersukacita. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa Natal bukan hanya bagaimana kita dapat mengekspresikan kegembiraan kita, tetapi Natal lebih dari semua itu. Natal adalah kesadaran bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita, dan kehadirannya membawa damai sejahtera, kehadirannya membawa terang, kehadirannya membawa pengharapan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tanpa batas, benar-benar bertindak memberikan damai, terang, dan pengharapan. Juga sekaligus menuntun kita agar kita dapat menjadi umat yang mampu membawa damai, terang, dan pengharapan dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini adalah sebuah kisah yang dilukiskan oleh Yesaya tentang kelahiran Raja Damai. Mau menunjukkan kepada kita tentang totalitas kasih Allah Bapa. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagi mereka yang terjepit, mereka yang cemas, mereka yang ketakutan, mereka yang tertindas dan diperbudak, selain berita tentang pembebasan dan penyelamatan. Ayat-ayat bacaan kita melukiskan keadaan Israel di Asyur. Bagaimana mereka seperti hidup dalam lembah hunian yang mencekam. Yesaya mengambil gambaran kegelapan untuk menunjukkan pada suatu keadaan yang tidak ada harapan. Adanya kemunduran yang hebat dalam berbagai bidang kehidupan. Dan di tengah-tengah seperti ini, Nabi Yesaya ingin menyampaikan bahwa umat Allah tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Sekalipun mereka hidup dalam keadaan yang berat, terpuruk, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Allah, firman Tuhan ini mau menekankan bahwa mereka tidak akan pernah kehilangan pengharapan untuk keluar dari suasana hidup seperti yang digambarkan tadi. Karena Allah akan memulihkan semua keadaan yang dialami dengan kehadiran Sang Raja Damai. Dengan kehadiran dan perannya yang sungguh tidak diragukan lagi. Firman Tuhan katakan yang hadir itu dia adalah penasihat yang ajaib. Ini mau menggambarkan kehadiran seorang pemimpin yang berkarisma. Ia adalah Allah yang perkasa. Mau menggambarkan tentang bagaimana kuasa dan kemampuannya yang tak tertandingi. Ia adalah Bapa yang kekal, yang kehadirannya abadi dalam hidup umatnya, dan ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia adalah Raja Damai yang mau menggambarkan kehadiran yang
memberi kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan sukacita. Sungguh luar biasa. Sebuah berita yang membawa kelegaan. Sebuah berita yang menghadirkan kepastian tentang pemulihan yang bersumber dari Allah. Dan semua yang dinubuatkan dalam Yesaya telah digenapi dengan kehadiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Peristiwa ini semakin memantapkan keyakinan kita bahwa Natal begitu dinantikan. Natal membawa sebuah keadaan yang baru. Natal membawa sukacita yang besar melalui kelahiran Sang Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa menawarkan hidup yang penuh harapan dalam berbagai kondisi, dalam berbagai keadaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, karena itu ketika kita orang-orang beriman, ketika Bapak Ibu saudara-saudara dan saya kita merayakan Natal, marilah kita merayakan sebagai umat yang membangun keyakinan di dalam Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita renungkan saat ini. Hal yang pertama, mari kita merayakan Natal sebagai umat yang tidak pernah kehilangan pengharapan. Membangun pengharapan dalam iman kepada Tuhan Yesus akan membuat kita dapat menjalani hidup ini dengan percaya diri, dengan optimis, bahkan selalu melihat dan merasakan bahwa setiap hari adalah hari yang baik apapun keadaan kita. Keyakinan ini harus kita miliki. Selain kita merayakan Natal, kita meyakini kehadiran Tuhan Yesus, kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun yang penuh rahasia. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya di tahun 2024. Namun dalam kemisterian inilah anak-anak Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, kita membangun pengharapan di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mampu menjalani hidup ini dengan optimis. Kita menjalani hidup ini dengan percaya diri. Bahkan kita percaya bahwa setiap hari baru ada berkat-berkat Tuhan yang baru. Orang-orang beriman tidak akan menjalani hidup ini dalam ketakutan dan kekhawatiran. Memang ketakutan dan kekhawatiran itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus membuat kita mampu untuk menjalani hidup, menatap masa depan yang telah Tuhan siapkan dengan percaya diri, dengan optimis, tidak ragu, tidak khawatir. Orang-orang beriman tetap percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan ada pemulihan. Tuhan mengizinkan banyak hal kita alami untuk membentuk kita menjadi umat, menjadi pribadi yang berkualitas, yang memantapkan pilihan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengharapan. Hal yang kedua, Bapak Mama saudara-saudara terkasih, marilah kita merayakan Natal sebagai umat yang meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Ketika kita telah menerima janji dari Tuhan, ketika Tuhan telah mengikat janji dengan kita umatnya, maka Ia akan melakukannya dengan total. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita manusia janji hari ini bisa berubah besok, tetapi Tuhan tidak. Ketika Ia telah mengikat janji dengan kita umatnya, maka Ia akan melakukannya dengan total, bahkan melebihi dari apa yang kita bayangkan. Kuasa dan kemurahan yang memulihkan kita dari berbagai pergumulan hidup dengan berbagai cara. Dan keyakinan akan hal ini harusnya membuat kita sadar, harusnya membuat kita peka bahwa ada tugas besar yang menjadi tanggung jawab iman kita.
Ia telah datang membawa terang di tengah kegelapan. Ia telah datang membawa pemulihan dari segala keterpurukan. Ia telah datang membawa pengharapan di tengah-tengah kesesatan. Dan ini yang harus kita saksikan dalam hidup kita. Ada tugas besar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kehadiran kita adalah kehadiran yang berdampak. Kita sudah mengalami banyak hal dari Tuhan. Kita pun harus mempersembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada berita kesukaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Ini dapat nyata dialami dalam dunia ini. Jika Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami semuanya secara sempurna dari Tuhan, mampu menjalani hidup ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mulai itu dari tengah-tengah keluarga kita. Kita mulai itu dari kehidupan kita bersama di tempat kita berkarya. Papa Mama datang dari latar belakang hidup yang berbeda. Diutus Tuhan berkarya di tempat ini. Itu tidak kebetulan, tetapi Tuhan memakai Bapak Ibu saudara-saudara menjadi alat Tuhan yang baik untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan terang, dan juga membawa pengharapan. Dan dari semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Ada damai, ada sukacita dalam dunia ini. Selamat mensyukuri cinta kasih Tuhan lewat perayaan Natal. Selamat menjalani hidup pemberian Tuhan di tahun yang baru, tahun 2024, tahun rahmat Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang siap bersaksi tentang kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Paduan suara ASN Dinas Kominfo akan memuliakan nama Tuhan dan mengaminkan firman Tuhan saat ini. Semua ASN bangun berdiri dan lagunya sudah di grup A. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji, hormat, dan sembah kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa di sorga. Engkaulah Bapa yang berlimpah kasih setia dan rahmat, dan kami mengalami kesempurnaan cinta kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kelahirannya kami rayakan, kami syukuri saat ini. Bersama-sama dengan keluarga besar Kominfo, kami datang menyembah Engkau, ya Bapa. Kami memuji dan memuliakan nama. Kami pun mendasari perjalanan hidup kami dengan kebenaran firman. Tuntunlah kami, ya Bapa, dimanapun kami Engkau utus. Biarlah kami siap sebagai umat yang telah diselamatkan, umat yang telah dipulihkan, yang telah membangun pengharapan di dalam Kristus, siap diutus Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi saksi tentang kasih, kuasa, dan kebesaran. Dan biarlah seisi dunia menjadi percaya kepada Engkau, ya Bapa, dan memberi diri untuk Tuhan pakai bagi Allah Tuhan untuk menyatakan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Bapa, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau memampukan kami hidup menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita kami di saat kami merayakan Natal dan bersyukur untuk tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai umat-Mu, kami sadar bahwa kami tidak pernah dapat memprediksi hidup kami ke depan, karena semuanya masih rahasia. Namun sebagai orang beriman, kami meyakini akan kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu senantiasa mengikuti hidup kami. Karena itu kami menyerahkan hidup ini ke dalam kuasa Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami percaya tangan kami dipegang oleh-Mu ya Bapa, dan langkah kaki kami dituntun di dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga kami dapat menjadi umat yang menikmati setiap rancangan-rancangan Tuhan yang baik atas hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi persekutuan bersama keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah memutus anak-anak-Mu berkarya di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan memperlengkapi mereka semua sebagai hamba-hamba-Mu yang siap menyatakan karya-karya terbaik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peran mereka, sehingga dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, mereka dapat melakukan segala sesuatu dalam takut dan hormat kepada-Mu, dan dari hidup dan karya mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu sebagai pimpinan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan beri hikmat agar ia mampu melaksanakan berbagai peran yang tidak mudah ini tetap dalam tuntunan Tuhan, bersama-sama dengan semua staf, semua karyawan-karyawan ASN yang berkarya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketika mereka siap diutus oleh Tuhan, mereka pun percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa buat semua dharma wanita, semua pensiunan, semua yang Tuhan pakai untuk berkarya dalam berbagai tanggung jawab masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa buat daerah kami Nusa Tenggara Timur ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua pemimpin-pemimpin Tuhan berkati. Biarlah ya Bapa, mereka dapat membangun daerah ini
bersama-sama dengan seluruh masyarakat menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentunya ada berbagai rangkaian acara yang akan dilaksanakan setelah ibadah syukur ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati agar semuanya yang dilakukan dapat memberi sukacita dan damai sejahtera. Kami telah memberi persembahan syukur, Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Inilah kami ya Bapa, inilah ungkapan syukur kami. Kami akan menjalani hidup pemberian Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu dan kami percaya semua yang indah, semua yang baik, semua yang mendatangkan sukacita akan Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya sambut berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya, mulai dari sekarang kekal selama-lamanya. Kita tetap memuliakan nama Tuhan sambil kita memberikan salam sukacita. Ah
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami menyampaikan sesuatu kepada sampai belum salam sejahtera bagi kita. Yang pertama yang kami hormati Ibu Pendeta sudah memimpin perkara ini, Bapak Kadis Komunikasi dan Politika yang kami hormati, Ibu Sekretaris Dinas Kominfo yang kami hormati, Bapak Ibu Kabid yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Seksi dan Kepala Sub yang kami hormati pula, teman-teman Dinas Kominfo yang kami hormati dan kami cintai. Kami doa Bapak dan menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Bapak Kadis dan Ibu Sek yang telah mengadakan kegiatan Natal bersama pada hari ini. Tentunya kami sangat bersyukur bahwa kami diundang hadir pada saat ini. Pengalaman yang kami alami selama ini, saya awalnya di umum pada tanggal 1 Desember 1992 bekerja sebagai tenaga medis. Saya bersyukur bahwa pada tahun 2007 kami juga bersyukur pada almarhum Bapak Susataro yang pada saat itu menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga kami juga bisa dianggap menjadi pegawai. Karena saat itu juga kami tidak ada harapan lagi bahwa kami menjadi pegawai, karena kami umur sudah 45, tidak mungkin lagi kami menjadi pegawai. Itu yang kami syukuri bahwa pemerintah tidak perhatian masa depan kami. Tentunya juga ya teman-teman honor yang ada barangkali juga banyak, pasti setiap pemimpin pasti ada perubahan, pasti ada. Lalu yang ketiga, saya dan Bapak Dan tentunya dalam keseharian kita dalam 8 tahun kami pindah dari 2016 dan 8 tahun kami di Dinas Kominfo, banyak hal yang barangkali kami lakukan mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami juga menyampaikan permohonan apabila kalimat yang salah, tentunya kami menyampaikan permohonan maaf, terutama kepada Bapak Kadis dan Ibu Sek yang selalu memberikan kami belum untuk berubah, tetapi karena kami juga maksud kami ini sudah umur dan selama ini ya sekarang dengan adanya era digital dan tidak bisa buat apa-apa lagi, jadi ya akan bersyukur bahwa ini pas umur untuk kami masa purna tugas, kami bersyukur bahwa itu kami selesai dengan baik dan tentunya kami juga bersyukur bahwa kami bisa sembuh sampai ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ya berdoa pada supaya kami tentu juga ya ini teman-teman barangkali setiap hari ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, terutama Bapak Rabi mungkin main kode atau apa, ada hal-hal yang saya dan istri dan anak-anak Bapak Dan kami menyampaikan karena manusia hidup tidak sempurna. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu mendoakan kami agar kami ke
di luar sana di masyarakat supaya kami menyesuaikan diri bahwa kami anggota baru di masyarakat harus menyesuaikan diri. Tentunya kami juga mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian supaya Dinas Kominfo tetap jaya dalam menjalankan tugas dan pekerjaan untuk melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur ini dengan penuh tanggung jawab. Barangkali ini Dinas Kominfo ini di tahun 2023 dan mungkin masuk ke 2024 lebih bagus lagi karena itu sudah daerah ini digital yang lebih mantap daripada yang bagian dulu. Kalau dulu ya kalau soal tulis menulis ya kami mampu, tetapi sekarang ini kami sudah tak apa lagi. Ilmu mampu berkali karena memang itu sudah waktunya untuk kami harus punya tugas bukan tersebut. Barangkali Bapak kami bilang Pak, jadi saya jadi banyak. Saya tidak usah terlalu banyak mengenai Bapak Ibu, jadi dia masih banyak ada yang saya bukan tapi tidak perlu lagi. Jadi baik, barangkali yang ini Bapak Adi Shalom, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu dan Bapak atas kesempatan istimewa bersama dengan kami. Bapak Ibu dan Bapak mohon kembali ke depan. Kami juga mengundang Bapak Kepala Dinas untuk hadir ke depan. Mama Sep. Terima kasih Bapak atas karya selama menjadi PNS di Dinas Kominfo. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Bapak Kofika oleh Mama Sekretaris Dinas Kominfo. Terima kasih kepada Bapak Kofika atas pengabdian selama menjadi PNS di Dinas Kominfo. Kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Kami mengundang Bapak Ketua KPID. Sebelumnya kita akan menyerahkan cenderamata lagi dari bidang infrastruktur. Kami mengundang Ibu Kepala Bidang dan Bapak Eman agar dapat menyampaikan cenderamata. Penyerahan cenderamata dari bidang infrastruktur oleh Kepala Bidang pada Bapak Eman. Selanjutnya penyerahan cenderamata oleh Bapak Eman kepada Bapak Yanti.
foto bersama dulu. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ketua KINTB dan KPD INTB, Ibu Pendeta dan Ibu Ketua DUD agar dapat bergabung di depan untuk melakukan foto bersama. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu Kepala Bidang agar dapat bergabung beserta pejabat struktural untuk melakukan foto bersama. Bapak Simon, Bapak Yanti, silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi, tahun baru menjadi momen di mana kita berhenti sejenak untuk merayakan prestasi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Tahun yang berlalu telah membawa berbagai liku dan saat ini kita dapat merayakan keberhasilan bersama dan merencanakan perjalanan menuju gemilang ke depan. Hadirin yang kami banggakan, mari bersama kita mendengar arahan dan motivasi dari Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB pada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang kami hormati dan kami kasihi, Nama Pendeta Henry Ernales Wisnu. Saya kenal itu punya nama tapi orangnya kalau saya teruskan. Karena saya teman sekolah dengan Pak Bobi. Sudah kasih maaf pada waktu itu juga sama-sama di Jogja. Tapi saya tidak sekolah teologi. Sekolah teologi itu dari kepala dinas. Yang juga kami hormati Bapak Ketua Komisi Informasi, Komisi dan Ketua Komisi Pemilihan Indonesia yang adalah merupakan mitra kerja daripada Dinas Kominfo Provinsi NTB yang sudah berkenan hadir. Ada Pak Ibu Skolo, ada Ibu Mega, teman semua, Bapak Ibu Kadin, Ibu Sekretaris, Bangkam semua, Dinas Kominfo yang juga tidak kami kasihi. Saya pertama kali mengikuti acara Natal bersama dengan teman-teman di Kominfo karena saya menjalankan tugas sebagai kepala dinas di Kominfo sejak klinik tanggal 9 Agustus 2023 dan tadi Ibu Pendeta mengatakan bahwa semua itu terjadi bukan karena kebetulan tetapi karena anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan yang saya terima itu adalah untuk berkumpul bersama teman-teman di sini termasuk mitra kerja kami Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran. Tadi sudah didengarkan oleh Ibu Pendeta banyak sekali yang perlu dimaknai dan
ada satu dan dua hal yang kita harus sama-sama bertanya. Saya mencatat di sini bahwa tentunya kita semua di sini tidak tahu merayakan Natal. Tema Natal itu pasti ajarkan berdamai, karena manusia ini sebenarnya masih krisis tentang yang namanya damai. Hampir seluruh tema kaitan dengan ibadat baik di gereja, di masjid dan dimanapun pasti diserukan soal perdamaian. Mengapa damai itu diserukan setiap kali? Saya mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh khotbah Ibu Pendeta tadi, bahwa manusia cenderung memiliki masalah karena sejak lahir manusia itu sudah membawa masalah dan itu mulai dengan 0 kilometer. Masalah itu terjadi karena sebagai manusia tiada manusia yang hidup tanpa masalah. Adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan dengan keadaan yang real yang terjadi pada diri kita, terjadi gap di situ, maka timbul suatu masalah. Masalah harus dipecahkan. Masalah tidak boleh dihindari atau ditinggalkan. Ini beberapa prinsip yang saya tidak bermaksud untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, tapi sebagai pimpinan, sebagai ASN, saya memiliki tugas untuk memberikan spirit kepada teman-teman untuk kita mulai belajar tidak boleh lari dari masalah. Beberapa tip yang saya mampu sampaikan. Yang pertama, kita mulai belajar berpikir yang benar, berpikir yang positif. Tadi di ujian bagi Allah, saya mencatat bahwa Natal menjadi hari bahagia bagi kita. Kristus lahir membuat percaya menggantikan prasangka. Jadi kalau kurikulum lama kita masih a priori, tahun 2024 jadilah manusia yang positif thinking. Percaya saja kawan bisa bantu kita. Percaya saja kita bisa bekerja sama. Percaya saja masalah yang kita hadapi bisa kita atasi perlahan-lahan sampai dengan selesai dan menjadi manusia yang istilah ilmiahnya aposteriori, berpikir positif, berpikir untuk persoalan kita jangan kita selesaikan sendiri-sendiri. Dan siapapun kita yang menjalankan tugas kita sebagai ASN tetap berpegang teguh kepada yakin bahwa persoalan tidak kita akan hadapi sendiri karena banyak orang yang bisa membantu kita. Yang berikut, saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita sebagai ASN yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik terbaik lewat dinas
mampu menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Sebagai informasi, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Ketua Komisi, mitra kita, tahun 2023 ini kami mendapatkan beberapa penghargaan secara nasional. Yang pertama adalah kaitan keterbukaan informasi secara nasional. Kita mendapat predikat lumayan bagus. Dari 33 provinsi kita ada di 11 atau 10 besar. Kita berikan aplaus untuk itu. Yang kedua, kita mendapatkan penghargaan sebagai pengelola Top Digital Award bintang 3 yang tidak masuk dalam target kinerja kita. Siapa yang menilai, kapan dinilainya, tahu-tahu dapat surat katanya masuk final, minta untuk melakukan presentasi dengan dewan juri yang menilai itu. Dan ternyata kita mendapat penghargaan bintang 3 sekalipun karena Komisi Keuangan kita tidak pergi ke Jakarta untuk mengambil penghargaan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan berkat kepada kita atas kinerja kerja keras dari Bapak Ibu semua, teman-teman kita mendapatkan penghargaan itu. Kita berikan aplaus lagi. Dan yang ketiga, kaitan dengan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik. Tahun lalu kita mendapatkan peringkat keempat dari seluruh provinsi. Sekalipun kondisi kita kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang mendapatkan penghargaan itu sarana prasarana fasilitas maupun operasional penunjangnya itu boleh dikatakan antara langit dan bumi. Apa yang bisa membuat kita terangkat? Hanya karena semangat, hanya karena iman, hanya karena kita punya spirit pelayanan yang ingin memberikan terbaik kepada apa yang kita kerjakan. Kita berikan aplaus untuk itu. Jadi di tahun 2024 semoga Natal dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi kita minimal bisa wujud menyatakan dengan kita mulai berpikir untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kedua, berdamai dengan teman-teman yang merupakan rekan kerja kita. Dan tentunya dari itu kita bisa berdamai dengan semua orang. Dan kalau kita sudah bisa berdamai dengan semua orang, pasti yang namanya damai sejahtera itu akan datang dengan sendirinya. Kita tidak berdamai, Tuhan tetap mulia. Tapi kemuliaan Tuhan akan menjadi sempurna jika kita membawa damai minimal pada diri kita, keluarga dan rekan-rekan kerja kita. Pasti Tuhan berkati itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kepala Bidang, teman-teman semua yang sudah berjerih payah melaksanakan kerja sesuai dengan apa yang menjadi target kita. Dengan bukti-bukti kita mendapatkan penghargaan secara nasional. Saya mau katakan itu bukan prestasi pimpinan, karena penghargaan itu datang dan dinilai kinerja Bapak Ibu sebelum saya ada di Dinas Kominfo. Akan menjadi berat bagi saya, mungkin tidak mendapatkan ranking, tetapi kalau indeks tidak akan naik di tahun 2024, saya boleh dikatakan belum berhasil dibandingkan pimpinan sebelumnya. Jadi bekerjalah secara baik. Bapak Ibu bekerja bukan karena takut pimpinan, bukan karena takut siapa-siapa, tetapi kita bekerja secara baik karena kita memang membutuhkan. Bukan saja kita yang bekerja membutuhkan, tapi pada orang, istri, anak, keluarga, dan seluruh orang sebagai penerima manfaat pelayanan sangat membutuhkan untuk kita bisa bekerja. Jadilah umat Tuhan yang betul-betul berkualitas dengan membawa damai sejahtera di dalam pekerjaan kita. Yang terakhir,
terkait dengan lagu ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang kita menyanyi atas nama ASN Diskominfo, lain kali kalau mau menyanyi pakai latihan, bukan live. Ini di sini kita semua tahu menyanyi, tetapi bukan penyanyi. Kalau Anda baca petunjuk 1 kali 2 kali, saya bingung. Nanti separuh dibalik, separuh di rem. Ini koreksi untuk kepala dinas, ibu sekretaris dan semua. Dan kali saya tidak akan menyanyi lagi kalau tidak pakai latihan. Yang kedua, yang saya sampaikan dari awal, kalau kita mau menjadi umat yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik, pulang kalau sampai tahu menyanyinya, baca itu teks tiap hari, baca supaya saya sudah jadi berkat atau belum, saya sudah bekerja menjadi berkat orang lain atau belum. Baca 3.000 kali, baca 4.000 kali, 5.000 kali, pasti kita akan menjadi berkat bagi untuk kehidupan orang. Semoga harapan kita semua untuk menjadikan pekerjaan kita menjadi berkualitas, menjadi manusia yang layak di hadapan Tuhan, menjadi kenyataan. Kita bekerja baik bukan untuk menjadi nomor 1, tetapi kita bekerja baik supaya kita memperoleh yang namanya damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan akan besar karena kontribusi kita yang kecil. Demikian yang bisa disampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Untuk sama-sama kita juga bisa mencapai masa tua bakti seperti Om dan Om Niko. Bapak Ibu kita semua, saya mengajak, bukan saya menghimbau, saya mengajak kita semua tetap menjaga pikiran dan kesehatan kita supaya kita juga menikmati masa kecil sama seperti yang dialami oleh Bapak Niko dan Bapak Dan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk masyarakat. Provinsi NTT untuk atas motivasi dan penguatan pada kami seluruh ASN Diskominfo sehingga kami lebih semangat lagi dalam memasuki masa kerja yang baru. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sebelum memasuki penghujung acara, kita akan diurus sekali lagi oleh indahnya suara dari Mama DWP Dinas Kominfo, Prof. Tete. Terima kasih atas kebersamaan bersama-sama dengan kami pada Natal kali ini. Pada nomor kami bersama. Baik, terima kasih. Ya, semoga tidak bosan ya, karena ini Natal pertama dan terakhir di Komo. Jadi biar dua kali. Awal tahun itu ibu identik dengan misteri rahasia. Bapak-bapak ibu di kantor mulai tanya-tanya tahun kemana. Ya, ibu-ibu bertanya, ibu DWP juga bertanya, bapak kita kemana ketemu. Tapi yang mau saya bilang, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan pasti nolong kita. Tuhan sudah bawa di tahun baru. Kita percaya 2024 kita akan baik-baik saja. Karena Tuhan kita luar biasa.
until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here.